Kan. Nah, oke. Kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memindahkan pasien ya dari tempat tidur ke restul ataupun kursi roda. Yang namanya ambulans di sini nanti ya. Oke, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ini dengan Bapak Gilang, benar ya? Pak Gilang. Nah, coba sebutkan tempat tanggal lahirnya Pak. Tempat tanggal Karanganyar, Oke. 7 November Ya. Oke Pak Gilang. Pak Gilang, hari ini ada jadwal nanti ke ruang radiologi Pak. Nanti ada foto ronsen. Gitu nggih. Nanti saya akan pindahkan Bapak dari tempat tidur ke kursi roda ini ya, karena Bapak lama sekali. Jadi nanti saya bantu. Seperti itu, mau Pak? Oke. Jadi nanti kalau misalnya merasa pusing saat saya angkat, nanti bilang ya. Oke. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Oke. Kalau misalnya pasien tidak ada indikasi terkait penyakit penular, kita tidak perlu pakai APD. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Permisi Pak, saya buka dulu. Ya, kakinya bisa digerakkan semua Pak, tapi lemes ya? Lemes Pak ya? Oke, sekarang Bapak pegang saya. Ini Pak. Oke, nanti pegang Pak ya. Kita duduk dulu. 1, 2, 3. Oke, duduk dulu Pak, istirahat dulu. Pusing Pak? Pusing. Oke, biarkan dulu. Jika pasien merasa pusing, jangan dipaksakan dulu. Kasih waktu untuk pasien untuk beristirahat. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak. Bentar, kita geser, Pak. Nah, oke. Ya. Oke, nanti kalau mau jalan, misalnya nanti injak ujung kaki saya, Pak ya. Kalau tangan kaki kirinya nanti injak kaki kanan saya. Biar nanti kita seirama untuk ke sini. Seperti itu, nggih. Sekarang ini nanti kita memindahkan dari bed pasien ke restul ataupun kursi roda. Ya, kita perhatikan. Ini Pak, kita pegang mesin lagi Pak. Oke, yuk 1, 2, 3. Nah, injak saya Pak. Oke, turun pelan-pelan, mundur. Pusing nggak Pak? Pusing. Oke, bentar, istirahat bentar. Bisa Pak, ya tangan sini 1, 2, 1. Oke, putar Pak. Oke, nah. Oke, nah, oke, terus Pak, oke, nah, oke, terus pastikan tadi sebelum teman-teman mau pindah dari pasien dari bed ke restul, itu pastikan ini sudah terkunci, ya, ini sudah terkunci, tidak goyang lagi, itu ya. Kemudian kita pasang pengaman pada kaki pasien. Nah, ini pijakan untuk pasien. Oke, kakinya bisa taruh sini Pak. Ya, betul Pak. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita kembalikan. Ya, Anggap saja ini nanti sudah kita dorong sampai ruang radiologi. Nah, gimana caranya kembalikan ke bed lagi? Oke, kita kembalikan, buka dulu. Kita ke bawah Pak. Oke, pastikan sudah terkunci semuanya. Oke, pegangan saya lagi Pak. Ya, berdiri dulu Pak. 1, 2, 3. Oke, nah, pincang kaki saya Pak, biar nanti tidak jatuh. Oke, 1, 2, 3. Ya, muter Pak, belakang. 1, 2, 3. Oke, nah, ayo Pak, ke belakang lagi Pak, biar tidak jatuh. Nah, oke, putar dulu, jangan tidur dulu. Kakinya putar dulu. Oke, ya, baru tidur Pak. Nah, oke, kita rapikan. Oke, kita rapikan seperti ini. Oke, nah ini adalah posisi seperti semua tadi, ya. Tuh. Oke Pak, Pak Gilang, ini sudah sampai di ruang radiologi ya Pak ya. Ini saya tinggal dulu biar dilakukan pemotoan ya. Seperti itu, nanti saya akan kesini lagi untuk jemput Bapak. Terima kasih Pak, ya saya tinggal dulu. Kalau ada Bapak bisa hubungi karyawan yang ada di sini. Itu ya. Ya, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti ini adalah teknik untuk memindahkan pasien dari bed satu ke bed yang lain ya. Biasanya nanti dilakukan
tidak bisa kalau dilakukan satu orang, jadi kita minimal 3 orang ya. Ada teknik dan caranya, silakan disimak ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian ini. Oke, tangan nanti lurus, ototkan sampai sini ya. Oke, masuk ya. Oke, sama ini sampai ini, tangan. Oke, kalau enggak tangan pasien langsung ditarik di tengah sini. Oke, ada ucap mentok di Nah, oke, udah mentok semua. Langsung angkat dulu 1, 2, 3. Angkat ya, pepetkan ke badan kita, terus mundur 1, 2, 3, geser, kemudian tempatkan di tempat yang lain. Oke, kemudian kita masuk, kita tempatkan ke bed yang baru. Pelan-pelan 1, 2, 3. Oke, nah, ini adalah teknik bagaimana kita memindahkan pasien ya. Biasanya pasien-pasien yang stroke, yang pasca operasi yang harus bed rest total seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, ya sekarang kita akan belajar ya, mempraktekkan terkait tentang perubahan posisi pasien. Ya, langsung saja. Nah, yang pertama adalah perubahan posisi pasien flower. Ya, apa ini flower? Flower adalah posisi setengah duduk atau duduk, ya, di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan ya. Tujuannya apa? Tujuan posisi ini untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi ya, kemudian meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatkan ekspirasi dada ya. Indikasinya untuk apa? Pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan ya, sesak nafas seperti itu, kemudian pada pasien yang mengalami imobilisasi. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini adalah semi volar atau setengah duduk. Ya, 30 sampai 40 derajat. Tujuannya sama ya, mobilisasi ya, menerima perasaan lega pada klien yang sesak nafas ya. Pada pasien-pasien yang sesak nafas biasanya dikasih posisi-posisi tersebut ya. Nah, cara-caranya bisa mengangkat kepala dari tempat tidur, nanti kita akan posisikan ya, kita setting tempat tidurnya 30 sampai 40 derajat. Misalnya nih, Pak, misalnya kalau tempat tidurnya tidak bisa disetting, kita tambahi bantal ataupun guling ya, sehingga pasiennya nanti setidaknya kemiringan badannya itu setengah duduk antara 30 sampai 45 derajat. Seperti itu ya. Kemudian ada posisi SIM. Nah, posisi SIM itu seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pada dilahan dengan pasien, nanti mohon diperhatikan posisi-posisinya ya. Nih, posisi SIM ya, merupakan posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan memberikan obat melalui anus ya. Tujuannya apa? Mengurangi penekanan pada tulang sakrum ya, dan trochanter mayor otot pinggang ya. Kemudian meningkatkan drainase dari mulut pasien dan mencegah aspirasi. Masukkan obat supositorial yang tadi lewat anus ya. Kemudian mencegah dekubitus atau perlukaan pada area punggung ya. Indikasi dilakukan untuk pasien yang akan dihuknah ya. Dihuknah itu adalah untuk kalau untuk mengeluarkan misalnya gini, gambarannya pasien itu tidak bisa BAB ya berhari-hari, makanya harus dilakukan pemberian huknah ya, cairan yang akan nanti dimasukkan ke dalam usus melalui anus seperti itu. Kemudian untuk pasien yang akan diberikan obat melalui anus tadi. Nah kemudian ada posisi tubuh Trendelenburg ya, saya ulangi, posisi Trendelenburg. Nah, itu ya. Ini posisinya seperti ini, kepalanya lebih rendah daripada kaki ya.
Oke, tujuannya apa? Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Ya. Kemudian indikasinya pasien dengan pembedahan pada daerah perut. Kemudian pasien shock atau pasien hipotensi. Ya. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Nah, ini kebalikannya, posisi reservoir Trendelenburg. Ya. Jadi kepalanya lebih tinggi daripada kaki. Nah, posisi di mana kepala tempat tidur, kaki lebih rendah ya daripada kepala. Indikasinya masalah gastrointestinal ya. Gastrointestinal ini pada area lambung ya, reservasi dan Trendelenburg sering digunakan untuk pasien dengan masalah pencernaan karena membantu meminimalkan refluksi esofagus ya. Kemudian pencegahan perubahan posisi dengan cepat. Kemudian ada cegahan refluksi esofagus. Itu ya. Kemudian ada dorsal rekumben. Ya, posisi dorsal rekumben itu seperti ini. Jadi tubuh terentang seperti ini, tangan di samping-samping, kemudian kakinya ditekuk seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kenyamanan pasien terutama dengan ketegangan punggung belakang ya. Jika nanti pasiennya ada ketegangan punggung belakang bisa digunakan posisi ini. Kemudian untuk pemeriksaan ya, pemasangan kateter ya atau selang pipis, kemudian melakukan perawatan genitalia, melakukan persalinan seperti itu. Nah, kemudian posisi litotomi ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya ini posisi apa. Posisi dilakukan untuk memeriksa genitalia ya pada pasien persalinan dan memasang alat kontrasepsi ya. Ini untuk ibu hamil, untuk persalinan, untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Kemudian ada posisi genupectoral ya. Seperti ini posisinya. Ya, jadi kepala nanti di bawah, kemudian bagian paha itu diangkat ya, seperti ini ya. Panggulnya diangkat, naik lurus. Nah, posisi ini pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk, ya, menempel bagian alas tempat tidur. Memudahkan pemeriksaan daerah rektum. Ya, rektum itu daerah anus ya, sigmoid dan vagina. Indikasinya adalah pasien hemoroid, ya, pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum. Kemudian ada posisi suminasi, ya, supinasi. Tempat pasien berbaring tentang kepala dan bahu sedikit terangkat ya, menggunakan bantal, kecuali kontraindikasi misalnya anapsis spinal ya, kemudian operasi tulang belakang ya. Kemudian variasi dalam posisi terentang kaki dapat diluruskan atau sedikit ditekuk dengan lengan ke atas atau ke bawah. Ini memberikan kenyamanan secara umum ya. Kemudian pada pasien-pasien yang pemeriksaan umum atau penilaian fisik. Tuh, kemudian terentang sering digunakan pada prosedur yang melibatkan permukaan anterior ya, depan tubuh, misalnya area perut, jantung, area dada ya, seperti itu ya. Untuk pemeriksaan area itu ya digunakan posisi yang supinasi ya. Kemudian ada posisi pronasi ya. Nih. Indikasinya apa nih dilakukan ini? Posisi terkungkup, satu-satunya posisi tidur yang memungkinkan ekstensi penuh sendi pinggul dan lutut. Ini juga membantu mencegah kontraktur fleksi pinggul dan lutut ya. Kemudian posisi terkungkup juga mempromosikan drainase dari mulut dan berguna untuk klien tidak sadar atau mereka yang dalam masa pemulihan pasca operasi mulut. Kemudian untuk menopang pasien yang terkurap ya, letakkan bantal di bawah kepala, bantal kecil atau handuk guling di bawah perut ya. Kemudian dalam operasi biasanya posisi terkungkup sering digunakan untuk bedah saraf ya di bagian besar operasi leher dan tulang belakang. Kemudian posisi lateral atau miring nih ya. Tujuannya apa? Meredakan tekanan pada sakrum atau tumit. Nah, posisi lateral membantu meringankan tekanan pada sakrum dan tumit terutama bagi orang-orang yang
duduk atau terbatas pada istirahat posisi terlentang atau voller. Kemudian distribusi berat badan. Dalam posisi ini, sebagian besar berat badan didistribusikan ke aspek lateral atau skapula bawah, ya. Entong-entong kalau nggak tahu ya. Kemudian untuk bantal pendukung dibutuhkan untuk memposisikan pasien dalam posisi lateral dengan benar. Diperlukan bantal penopang, ya. Lihat gambar yang tadi ya. Oke, itu ya untuk perubahan posisi. Ya, nanti silakan dihafalkan untuk posisi-posisi pada pasien. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.